udah pada siap kan untuk ibadah di hari Minggu ini bersama Kak Grace, Kak Mona, Kak Gedi. Nah, dan pengungsi kita pada minggu ini adalah Bang Roy. Yeay. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik nih untuk menyanyikan lagu Saya Bergirang. Yuk adik-adik. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Epistel pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 30. Nah, adik-adik bisa disiapkan ya Alkitabnya, dan untuk kelas kecil bisa dibantu oleh mama papanya ya. Dimulai dari kakak dulu ya, habis itu adik-adik. Matius 6 ayat 25 sampai 30. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga.
Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkannya sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Sambil bersikap berdoa ya adik-adik. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang engkau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara hidup kami. Terlebih Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, anak-anak sekolah minggu, untuk beribadah pada hari Minggu ini, walaupun secara online dari rumah kami masing-masing. Namun itu tidak mengurangi rasa sukacita kami dalam memuji memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kini kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu berfirmanlah Engkau kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Ayo anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sudah? Oke. Sekarang Inang yang baca. Anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti dari tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu, tepatnya seminggu yang lalu ya, tanggal 4 April 2021, kita semua bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak sekolah minggu, mengapa kita harus bersuka cita dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kepada kita semua bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia ini. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan bagi kita bahwa kita tidak sedang berjalan menuju kepada kematian, tetapi kita berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Namun, anak-anak sekolah minggu, ternyata tidak semua orang percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Iya ya, kenapa nggak percaya? Dan anehnya, yang tidak percaya itu siapa? Murid-murid Yesus. Orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Padahal ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, beberapa kali Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa Yesus akan mati, namun pada hari yang ketiga Dia akan bangkit kembali. Tapi kenapa ya murid-murid Yesus tidak percaya? Coba perhatikan. Pada pagi-pagi hari katanya Maria pergi ke kubur Yesus. Ya, kenapa Maria pergi? Coba kalau Maria ingat akan perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, pasti dia tidak akan ke kuburan, benar nggak? Iya. Nah, setelah Maria siapa lagi? Lalu Maria pergi kepada Petrus dan dia juga mengatakan, Petrus, guru kita sudah tidak ada lagi di kuburannya." Petrus lari ke kuburan Yesus untuk membuktikan benar nggak perkataan Maria. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka tidak percaya? Bukannya Tuhan Yesus tidak pernah memperingatkan kepada mereka. Bukannya Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kepada murid-murid bahwa Dia akan bangkit. Tapi kenapa masih tetap tidak percaya? Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak ada seorang pun yang menyaksikan detik-detik Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Apakah tangan kanan dulu, atau tangan kiri dulu, atau goyang-goyang kepala dulu, atau duduk dulu, tidak ada. Tetapi kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dan kebangkitannya mengalahkan maut. Nah, ternyata si Thomas pun tidak percaya. Walaupun teman-temannya sudah berkata, Thomas, kami sudah bertemu dengan guru kita loh, dia sudah bangkit. Tapi apa Thomas bilang? Sebelum kucucukkan jari tanganku ke bekas lukanya, aku tidak akan percaya. Itu sebabnya Tuhan menampakkan dirinya kepada Thomas. Thomas, nah cucukkanlah tanganmu. Tetapi bersyukur, setelah Tuhan menunjukkan dirinya kepada Thomas, maka Thomas percaya. Apa yang dikatakan Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, anak-anak sekolah minggu, banyak loh orang yang seperti Thomas, tidak percaya walaupun firman Tuhan sudah disampaikan.
Tetapi Inang percaya anak-anak sekolah minggu tidak ada yang seperti Thomas. Amin. Amin. Nah, kita memang tidak menyaksikan, kita memang tidak melihat langsung bagaimana Yesus Kristus itu bangkit. Namun kita percaya bahwa dia sudah bangkit. Dari mana kita percaya? Dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Firman Tuhan berkata apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, percayalah akan firman yang disampaikan kepadamu. Nah, oleh karena itu, Kristus sudah bangkit. Dan dia sudah menunjukkan akan kebangkitannya. Kebangkitannya menyelamatkan kita, menyelamatkan Inang, menyelamatkan anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, mama, papa, opung, dan semuanya. Dia datang ke dunia ini, dia mati di kayu salib, lalu bangkit untuk menyelamatkan kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Mari kita semua pergi untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menjadi duta-duta Kristus. Jangan katakan, Inang pendeta, aku kan masih kecil, aku belum sekolah, aku masih SD kelas 3, aku masih TK. Oh, walaupun engkau masih kecil, engkau bisa dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka engkau sudah menjadi saksi Kristus. Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, jadilah teladan yang baik. Jadilah contoh yang baik bagi orang-orang di sekitarmu. Memberitakan akan kebangkitan Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi teladan bagi kita. Mau nggak menjadi saksi Kristus? Mau ya? Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah bangkit Tuhan. Kebangkitan-Mu mengalahkan maut. Kebangkitan-Mu memberikan pengharapan baru bagi kami. Memang Tuhan, banyak orang yang seperti Thomas tidak percaya akan kebangkitan-Mu. Namun kami semua, anak-anak sekolah minggu secara khusus, kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit dari kematian-Mu. Dan kebangkitan-Mu telah menyelamatkan kami. Untuk itu Bapa, berkati kami semua. Berkati anak-anak sekolah minggu. Utus kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Memberitakan kepada dunia ini bahwa Engkau telah bangkit. Bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami, mampukan kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Berkati gereja KBP Kebun Jeruk. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati orang tua, sanak saudara, abang, kakak, adik. Berkati semua orang-orang yang kami kasihi. Bapa yang baik, kami masih mengikuti ibadah secara online karena kondisi negara kami yang masih dilanda COVID-19. Bapa yang baik, kami berdoa, segeralah Tuhan lenyapkan COVID-19 ini dari tengah-tengah bangsa negara kami dan juga dari bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Agar kami boleh datang ke gereja Tuhan, berkumpul bersama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan khotbah dari Amang Pendeta. Nah, jadi adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus atas segala kehidupan yang kita punya. Dan juga jangan khawatir karena Tuhan sudah merencanakan apa yang terbaik untuk kita semua. Nah, adik-adik juga jangan lupa ya untuk mengirimkan persembahan di nomor rekening dan barcode di sini ya adik-adik. Nah, sebelum kita menutupi ibadah kita pada minggu ini, kita akan menyanyikan lagu pujian Percayalah kepada Tuhan. Yuk adik-adik. Percayalah kepada Tuhan.
sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhanlah sumber hidup kami. Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang baik yang kami miliki. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dan di sini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sudah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan kuduskanlah ya Bapa, serta berkatilah gerejamu yang akan memakai persembahan ini untuk mengembangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah persembahan kami yang kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, salam sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman dan sudah mengikuti ibadah bersama Kak Grace ya tadi ya. Wah, hebat, semangat semuanya ya. Kak. Kedengeran loh suaranya loh sampai ke tempat kita rekaman ya. Wah, hebat, berarti adik-adik semangatnya luar biasa. Nah, sekarang kamu mau ajak adik-adik dan Kak Dedi untuk membuat kreativitas di minggu ini. Kreativitas minggu ini adik-adik untuk yang kelas besar, kamu mau ajak adik-adik untuk membuat satu karya tulis ya, satu tulisan tentang iman percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah iman percayanya adik-adik seperti Thomas yang harus melihat dulu kebangkitannya Tuhan Yesus, atau bagaimana ya? Gitu. Kamu mau baca nanti pengalaman adik-adik tentang beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kelas kecil gimana, Kak? Kalau kelas kecil, karena kita temanya hari ini adalah iman percaya kita. Nah, aku mau ngajak adik-adik kelas kecil untuk bikin menanam tumbuhan. Contohnya gampang aja, adik-adik bisa ambil contohnya seperti tanaman kacang hijau ya Kak. Oh iya. Nah, caranya adik-adik taruh di gelas dan dikasih kapas. Lalu adik-adik bikin dua. Yang satu adik-adik rawat, adik-adik boleh tetesin air setiap harinya. Dan satu lagi adik-adik biarkan aja kayak gitu. Oh, oke. Ngerti Kak. Nah, jadi nanti adik-adik membuat video bagaimana sebenarnya iman adik-adik seperti apa sih? Apakah seperti yang dirawat terus atau tidak? Seperti itu Kak. Oke, kirim videonya kapan Kak? Kan tumbuhnya nggak mungkin hari ini Kak. Iya, nanti adik-adik boleh kirim videonya hari Jumat ya di grup adik-adik masing-masing. Oh, oke. Nah, kalau begitu adik-adik jangan lupa tetap semangat untuk mengerjakan kreativitasnya. Ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik. Dan jangan bersabar.